pertemuan kita itu teman-teman sudah dapat materinya dulu sebelum mulai. Nah, diskusi kita biar lebih banyak ya, lebih banyak. Kemudian di dalam Classroom saya juga menyediakan satu platform untuk upload absen. Jadi teman-teman absennya syaratnya adalah screenshot masing-masing foto dirinya di Zoom, kemudian di dalamnya ada namanya, ada gambar foto diri, dan juga ada gambar saya. Ya, gambar saya atau gambar materi yang sedang saya presentasikan. Kemudian diupload di Classroom sebagai bukti kehadiran. Ya, jadi kalau misalnya ngupload gambar orang lain tidak masuk dalam kehadiran. Kemudian saya akan menjelaskan untuk aturan main di kelas saya. Kelihatan nggak ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Kelihatan Pak Farid. Teman-teman semuanya kan teman-teman kan sudah join ya di Classroom masing-masing ya. Ini yang kelas 4A yang saya buka di sini. Yang sudah join ada 41 mahasiswa. Total kelas A berapa ya? Saya lupa itu. Ini yang kelas B. Yang kelas B yang sudah join 42. Kemudian kelas G ya. Kelas G ini yang join ada 19. Untuk kelas A, B, dan G ini kalau hadir semua mestinya lebih dari 100 ya. Nah, di dalam Classroom itu buat teman-teman yang belum terbiasa saya akan jelaskan dulu. Ada eh, ada fitur namanya stream, di sini adalah beranda ya secara umum. Kemudian ada classwork atau daftar tugas. Nah, daftar tugas yang sudah saya clustering ada 4. Yang pertama biodata mahasiswa, nanti wajib teman-teman membuat CV. Ya, CV-nya boleh menggunakan formatnya masing-masing, tapi di dashboard sudah saya contohkan cara menyusun CV berbasis portofolio. Ya, untuk berbasis portofolio sudah saya contohkan di sini. Kemudian yang kedua, teman-teman upload KTM ya, kartu mahasiswanya masing-masing. Yang ketiga, membuat website. Membuat website pribadi atau blog. Ya, karena nanti ada penugasan yang teman-teman harus menyusun artikel itu diupload di blognya masing-masing, nanti dikirim ke Classroom. Kemudian buat akun Instagram, saya kira punya semua ya. Dan follow Instagram saya dan Instagramnya Bu Linda. Kemudian buat YouTube channel. Ada nggak di antara teman-teman yang belum punya channel YouTube? Silakan raise hand. Yang belum punya channel YouTube. Halo? Ini belum ada yang respon nih. Punya semua ya? Punya, Pak. Punya, oke. Oke, jadi nanti ada tugas yang harus dibuat, membuat video ya. Presentasi, direkam, kemudian diupload di channelnya masing-masing. Kemudian buat akun TikTok. Akun TikTok, punya akun TikTok semua ya? Punya, Pak. Punya. Punya, Pak. Oke. Oke, nanti ada tugas yang kita upload di TikTok juga ya. Sama yang ketujuh adalah membuat member personality talk, nanti akan dipandu oleh Kak Lita ya. Kak Lita ini staf saya untuk membantu teman-teman ketika membuat akun. Di akun sini, di akun personality talk, urutannya sudah ada di websitenya ya. Websitenya psikologanda.com. Itu di dalamnya ada banyak materi-materi tentang psikologi. Itu adalah materi-materi S1 psikologi dan S2 psikologi, juga materi-materi tentang psikologi industri organisasi. Nanti teman-teman bisa akses di situ ya. Nah, kemudian di klaster yang kedua itu ada daftar materi.
Ya. Daftar materi kita ada 6 kali pertemuan. Setiap pertemuan ada satu materi, mata kuliah, bersama saya ada 6 materi ya. Yang pertama rekrutmen kerja, yang kedua seleksi karyawan, yang ketiga motivasi dan moral kerja, yang keempat kepuasan kerja, yang kelima stres dan keselamatan kerja, yang keenam psikologi konsumen. Misalnya materi malam ini, materi sudah saya upload, jadi teman-teman sudah bisa download, ya. Download materi malam ini. Insya Allah sebelum pertemuan selalu ada materi yang sudah siap. Nah, ini bahkan materi pertemuan kedua juga sudah kita upload, kemudian pertemuan ketiga belum ya. Oke, itu adalah daftar materinya. Bagi saya materi adalah hanya sebagai penunjang ya, penunjang diskusi kita karena teman-teman nanti begitu lulus dari kampus tentunya berharap semuanya jadi praktisi ya, baik itu profesional di HR ataupun sebagai konsultan atau konsultan. Kemudian ada daftar tugas dan bukti unjuk kerja. Ya, jadi daftar tugas ini sesuai dengan mata kuliah kita. Jadi ada simulasi talent mapping, ada simulasi psikotes. Nanti yang talent mapping sudah ada petunjuknya ya di sini ya. Nanti teman-teman begitu selesai hasil talent mappingnya di-download, kemudian di-upload di Classroom. Ya, kemudian yang untuk psikotes DISC nanti teman-teman akan diberikan link ya, link untuk menyelesaikan psikotes. Ya, psikotes sesuai dengan username dan password yang akan disiapkan oleh Kak Lita. Untuk simulasi seleksi, ya. Jadi pada saat kita belajar rekrutmen, kemudian seleksi kerja, tentunya pada saat seleksi itu ada beberapa proses seleksi, di antaranya ada seleksi administrasi, ada seleksi berupa interview, ada juga yang seleksinya berupa psikotes. Kemudian tugas yang ketiga adalah teman-teman menyusun iklan lowongan dan surat lamaran ya. Jadi Anda nanti setelah mendapatkan materi tentang rekrutmen, nanti teman-teman membuat iklan lowongan dan surat lamaran. Nanti akan saya jelaskan. Kemudian ada membuat konten Instagram terkait psikoedukasi mengenai stres dan keselamatan kerja, ya. Kemudian membuat artikel website nanti sesuai kesepakatan aja di pertemuan keberapa nanti kita sepakati ya. Kemudian membuat konten video di YouTube. Jadi ada konten yang nanti teman-teman mempresentasikan ya, mempresentasikan best practice, entah itu nanti di materi kepuasan kerja atau motivasi, atau di bagian psikologi konsumen nanti kita lihat semuanya ya. Kemudian konten duet TikTok bareng saya, nanti saya akan memberikan soal-soal atau pertanyaan, teman-teman tinggal jawab menggunakan fitur TikTok ya. Kemudian membuat konten TikTok carousel hasil wawancara bersama praktisi HR ya, praktisi HR yang berhubungan dengan perkuliahan kita. Kemudian daftar hadir, pertemuan pertama nanti teman-teman upload screenshot kehadiran Anda, memperlihatkan wajah dan nama Anda. Ya, selain wajah dan nama Anda juga ada gambar saya atau gambar presentasi saya. Diupload di sini sebagai bukti kehadiran. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan terkait sistem Zoom yang kita pakai? Silakan. Boleh menggunakan fitur raise hand ya. Silakan raise hand bagi yang mau bertanya atau mau klarifikasi tentang Google Classroom yang kita pakai. Ada nggak di antara teman-teman yang hadir di sini yang belum join Classroom?
Silakan raise hand. Total mahasiswa kelas 4A itu 42 ya. 42, kemudian yang 4B itu 51, kemudian 4G itu ada 19. Nah, berarti kalau hadir semua itu ada 111 ya. Sebentar. 19 tambah 51 itu 70 tambah 42 berarti 12. Ya, 112. Kalau hadir semua 112. Ini kita yang hadir 105, ada sebagian yang izin ya tadi ya. Ada juga yang izin karena keluarganya ada yang meninggal. Ya, semoga semua yang izin ya sesuai dengan yang disampaikan dan diberikan kemudahan lah untuk urusan-urusannya. Oke, nggak ada pertanyaan terkait classroom? Belum ada, Pak. Untuk 4A siapa ya? Ketua kelasnya siapa ya? 4A. Loh, ada ketua kelas atau countingnya gitu? Yang 4A siapa ya? Saya, Pak. Saya itu siapa? Atas nama saya, Novenda Mbak? Sheila, Pak. Novenda Sheila. Nah, Novenda mana Sheila. ini? Kamu kok nggak muncul, toh, Mbak? Oh, Novenda Sheila. Oke. Nanti kamu japri saya ya. Iya. Oh iya. Untuk kelas 4B, kelas 4B siapa ya? Ketuanya. Saya, Pak. Atas nama siapa, Mbak? Latifah Febrianingrum, Pak. Latifah Febrianingrum. Oke. Nanti kamu japri saya, Mbak. Iya, enggak, Pak. Ya, untuk yang kelas 4G, siapa ketua kelasnya? Saya, Bapak. Nama siapa nih, Mbak? Aduh. Pak, suaranya putus-putus. Namamu siapa? Vita Putri, Pak. Oh, Vita Putri, oke. Nanti Mbak Vita japri saya ya. Iya, Pak. Oke. Baik, untuk classroom nggak ada pertanyaan ya. Kita mulai dengan pelajaran kita ya. Ada yang belum download materinya? Yang belum download boleh raise hand. Sudah download semua ya? Halo, halo. Kalian kalau ditanya, Sudah, Pak. respon ya. Udah ya? Oke, udah dibaca belum? Baru sekilas, Pak. Belum semuanya. Baru sekilas. Oke, baik. Baik, kita mulai ya. Saya akan share. Sudah kelihatan belum ya? Sudah, Pak. Oke. Baik, terima kasih responnya ya. Kita malam ini akan bahas pertemuan pertama terkait rekrutmen kerja. Nah,
Tapi sebelumnya saya perkenalan diri dulu. Saya Faris Fanani, ya. Silakan disimpan nomor saya, boleh disimpan dengan Faris Fanani psikolog atau Faris Fanani dosen praktisi, ya. Saya pekerjaan sehari-hari sebagai psikolog, konsultan, dan juga pengusaha. Nanti teman-teman silahkan follow Instagram saya, kemudian YouTube, subscribe ya, kemudian TikTok sesuai dengan yang di link Classroom sudah saya sediakan. Untuk sertifikasi kompetensi yang saya miliki terkait psikologi dan SDM, itu saya sebagai psikolog tersertifikasi oleh HIMSI, kemudian sebagai asesor tersertifikasi oleh BNSP atau Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Saya juga sebagai asesor di Assessment Center, ya, dari APIO, Asosiasi Psikologi Industri dan Organisasi. Ini sesuai dengan nama mata kuliah kita, ya. Jadi di luar sana itu ada asosiasinya, ya, Asosiasi Psikologi Industri dan Organisasi. Saya sebagai asesor untuk metode assessment center. Kemudian saya juga tersertifikasi sebagai konsultan di Priadi Psychological Fingerprint. Kemudian promotor Stephen. Kemudian saya juga praktisi hipnosis, praktisi hipnoterapis, kemudian praktisi SEF atau Spiritual Emotional Freedom Technique, kemudian praktisi NLP, trainer NLP juga tersertifikasi di Creative Trauma Cleansing. Untuk sertifikasi kompetensi di bidang manajemen bisnis digital, saya tersertifikasi di Human Resources Management di BNSP, kemudian ICT Project Management dari BNSP juga, kemudian Digital Marketing dari BNSP, Social Media Marketing dari BNSP, kemudian Financial Literasi dari IIBF, dan Business Mastery dari IIBF, kemudian Kaizen Leader dari ECI atau Expert Club Indonesia, kemudian Six Sigma untuk basic, ya, White Belt dari ECI juga, Expert Indonesia, kemudian World Class Manager dari Human Plus, kemudian Business Fundamental Skill dari Human Plus, dan juga Smart Business Map dari Proin. Kemudian untuk kompetensi yang lain, kompetensi kependidikan, saya tersertifikasi di training metodologi di level 4, kemudian instruktur pertama, kemudian mentor UMKM, kemudian trainer Digital Entrepreneur Academy, kemudian business mentor di Genpro, kemudian grounded business coach di Eminet, dan juga di MUI. Ini pekerjaan harian saya sebagai CEO di PT Kampus Data Media, kemudian di Mandala Manajemen Indonesia juga sebagai CEO, kemudian Direktur di PT Kampus Digital Indonesia, Komisaris di PT Bisa Indonesia Perkasa. Saya juga mengurusi yayasan, ada Yayasan Bangun Indonesia Sinergi Amanah sebagai ketua, juga ketua Dewan Pembina di Yayasan Bina Ihsan Sahabat Al-Quran. Kemudian terlibat di dosen praktisi untuk bidang psikologi, manajemen, bisnis digital, dan konsultan, trainer, asesor, psikolog, dan pendamping UMKM. Saya perusahaan dan yayasan dan juga aplikasi yang pernah kita buat. Kemudian ini pengalaman organisasi saya. Oke, kita lanjut ke materi. Saya mau nanya dulu nih. Silakan dijawab di kolom chat, ya, di kolom chat. Menurut kalian, kenapa satu perusahaan itu perlu melakukan rekrutmen?
Silakan dijawab di kolom chat. Untuk mengisi posisi jabatan yang kosong karena memerlukan tenaga kerja. Oke. Siapa lagi lanjut? Agar penempatan SDM sesuai dengan kompeten. Oke, untuk mencari karyawan baru. Menemukan karyawan yang tepat. Untuk posisi yang tepat. Oke. Oke, terima kasih buat yang sudah respon. Ketika perusahaan mencari oke, masih ada yang jawab ini ya. Untuk mencari karyawan baru, menemukan karyawan yang tepat, untuk posisi yang tepat, melakukan rekrutmen karyawan. Iya, pertanyaan tadi mengapa perusahaan perlu melakukan rekrutmen? Mencari kandidat yang ideal dan dibutuhkan perusahaan untuk mencari partisipan guna memenuhi tujuan perusahaan. Oke. Mencari kandidat yang sesuai dengan yang dibutuhkan perusahaan. Oke. Oke, cukup ya. Terima kasih semua ya. Jadi perusahaan itu selalu mengalami siklus ya. Siklus kebutuhan perusahaan karena tujuan akhir dari perusahaan itu adalah profit ya. Profit atau keuntungan. Dan untuk mendapatkan keuntungan atau profit, perusahaan itu membutuhkan efisiensi dan efektivitas. Ya, efisiensi dan efektivitas. Yang dimaksud dengan efektivitas adalah yang menjadi target perusahaan itu tercapai, itu efektif. Sedangkan efisien itu adalah tepat guna ya. Jadi efektif itu tepat sasaran, efisien itu tepat guna. Perusahaan karena tujuan akhirnya adalah mendapatkan profit dan menghasilkan cash, maka tujuan akhir dari perusahaan itu adalah untung. Karena untuk mendapatkan keuntungan, maka dia membutuhkan tim yang bisa mengenerate profit itu. Nah, ini adalah menjadi landasan utama kenapa perusahaan itu butuh karyawan. Ya, jadi karyawan itu dibutuhkan untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan. Nah, kenapa rekrutmen? Karena cara untuk memenuhi seseorang atau mendapatkan kandidat yang tepat itu adalah dengan cara merekrut. Oke, saya lanjutkan di materi ya. Nah, banyak penyebab perusahaan itu butuh orang karena untuk mencapai tujuannya itu biasanya sudah punya orang sebelumnya tapi terus menghilang ya. Menghilang itu dengan berbagai macam alasan ya. Ini contoh yang pertama. Alasan pertama adalah perluasan kegiatan organisasi. Jadi perusahaan pertama kali dibangun, misalnya founder itu satu orang. Satu orang mengerjakan semuanya, mulai dari marketing, kemudian keuangan, kemudian operasional, kemudian eh, produksi, itu dikerjakan sendiri. Begitu kewalahan, maka dia butuh orang, nambah satu orang lagi. Untuk misalnya karena fokus di penjualan, nambah sales. Begitu sales terpenuhi, butuh di bagian keuangan, nambah lagi orang lagi. Nah, ketika sudah terpenuhi semuanya, maka perusahaan itu berjalan secara efektif karena semua yang dibutuhkan terpenuhi. Nah, ketika sudah terpenuhi itu, founder atau pimpinan atau CEO itu tidak sedikit merubah target perusahaan, yaitu yang tadinya satu lokasi menjadi dua lokasi, yang tadinya eh, hanya satu titik menjadi beberapa titik cabang.
Nah, inilah yang membuat karyawan itu perlu ditambah. Maka alasan pertama perusahaan itu butuh karyawan untuk melakukan rekrutmen adalah biasanya itu karena ada perubahan visi di antaranya perluasan kegiatan organisasi, baik itu perluasan apa namanya eh, size-nya, ukurannya membesar atau jumlahnya penambahan cabang. Alasan yang kedua, kenapa perusahaan itu perlu melakukan rekrutmen? Karena ada karyawan yang lama itu berhenti atau eh, atau keluar, resign atau pindah, ya. Karena setiap perusahaan punya tujuan dan setiap karyawan juga punya tujuannya sendiri. Tidak sedikit alasan-alasan pribadi itu yang melatar belakangi karyawan yang tadinya sudah bergabung di satu perusahaan atau organisasi kemudian memutuskan keluar. Misal eh, apa ikut suami atau ikut keluarga gitu ya. Begitu bekerja misalnya di Semarang, kemudian ternyata dia menikah, kemudian pasangannya itu mendapatkan pekerjaan atau berada di penempatan kerja di tempat lain, sehingga ikut. Karena ikut, maka dia memutuskan resign. Karena ikut pasangan atau ikut suami, atau ikut keluarga. Atau eh, memutuskan berhenti karena karyawan itu perlu mendapatkan kejelasan karir yang lebih menjanjikan untuk masuk ke perusahaan-perusahaan yang lebih bonafit atau lebih prestis, yaitu BUMN, ya, atau multinasional, sehingga yang tadinya bekerja di perusahaan yang skala mikro, ke kecil, ke menengah, pindah ke perusahaan yang besar. Ketika keluar, maka ada kekosongan posisi. Ini yang membuat perusahaan perlu melakukan rekrutmen. Atau alasan yang ketiga, ada beberapa karyawan yang memang diberhentikan, ya baik hormat maupun tidak hormat karena sanksi disiplin. Jadi perusahaan yang tadinya size-nya itu jumlahnya 1.000 karyawan, kemudian ada beberapa karyawan yang indisipliner, sehingga perusahaan melakukan kebijakan memberikan SP3. SP3 itu surat peringatan level 3. Biasanya adalah dilepas atau dipecat, ya. Ini maka terjadi kekosongan. Atau alasan yang keempat, ya, kekurangan SDM itu karena karyawan yang sebelumnya sudah pensiun, ya. Terutama perusahaan-perusahaan yang sudah matang, yang usianya sudah puluhan tahun, maka karyawan yang bergabung sudah berumur, sudah masa produktifnya sudah habis. Sebagian ada di usia 55, ada yang 56, ada yang bahkan organisasi itu menetapkan usia pensiun 60 tahun. Kalau di lingkungan pendidikan biasanya ada yang 65 tahun lah, ya baru pensiun. Kemudian yang kelima, berkurangnya SDM juga bisa karena karyawan itu meninggal dunia. Yang ini merupakan bagian dari uh, apa keumuman, ya. Artinya semua orang juga pasti akan meninggal. Hanya saja ketika meninggal di usia produktif, maka yang ditinggal itu akan menjadi kehilangan dan membutuhkan pengganti. Oke. Teman-teman, rekrutmen itu adalah cara satu perusahaan untuk mendapatkan calon karyawan. Jadi kalau bicara rekrutmen itu baru membuat orang tertarik bergabung, belum sampai belum sampai diterima. Maka kegiatan rekrutmen adalah memastikan setiap kandidat itu tertarik untuk bergabung, untuk mendaftar atau untuk melamar. Kita belum bicara seleksi, ya, karena seleksi kita akan bahas sendiri di pertemuan yang kedua. Jadi kita fokus membahas tentang rekrutmen, membuat orang atau kandidat-kandidat atau calon-calon karyawan dengan satu kompetensi dan syarat yang telah ditentukan itu bisa tertarik untuk bergabung. Itu adalah proses rekrutmen. Nah, rekrutmen sendiri ini eh, memang harus memiliki konsep, ya. Tidak sekedar
siapapun yang mau join langsung diterima gitu. Atau siapapun yang mau bergabung itu dipersilahkan gabung. Enggak, karena setiap posisi yang dibutuhkan atau setiap posisi yang ditinggalkan karyawan sebelumnya itu pasti memiliki job spec dan job desk tertentu. Ya, job spec itu adalah spesifikasi pekerjaan. Artinya setiap jabatan itu punya spesifikasi. Dia harus ngapain aja, dia harus bisa apa, punya pendidikan apa, punya keterampilan apa, punya sikap-sikap kerja seperti apa, itu spek, ya. Dan juga ada job desk-nya. Job desk adalah apa namanya, gambaran kerja yang dimiliki dalam satu jabatan itu. Ya, dia harus melakukan apa saja, list-nya itu sudah ada. Karena posisi atau jabatan itu memiliki job spec dan job desk, maka konsep rekrutmen adalah mendekatkan setiap kandidat atau calon karyawan itu memiliki spesifikasi yang mendekati jabatan yang dibutuhkan. Mendekati jabatan yang dibutuhkan. Kenapa? Karena perusahaan itu ketika kekurangan karyawan, maka dia berharap orang yang bergabung itu betul-betul produktif. Kalau misalnya tidak sesuai, maka yang direkrut ini orang-orang yang tidak sesuai, sehingga untuk menjadi produktif membutuhkan waktu yang lebih lama untuk melatih. Ya, yang ini merupakan pelanggaran dari prinsip efisiensi. Jadi kalau perusahaan merekrut karyawan yang salah atau merekrut orang yang salah, maka tentunya perusahaan akan keluar biaya lagi untuk mendidik dan melatih karyawan tersebut untuk bisa menyelesaikan tugas-tugasnya. Jadi itu kenapa pentingnya sesuaian itu penting. Ya, kita bicara prinsip ya, prinsip rekrutmen. Yang pertama, mutu karyawan yang akan direkrut harus sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Jadi kualifikasinya itu sesuai kebutuhan. Yang kedua, jumlah karyawan diperlukan juga harus sesuai dengan job yang tersedia. Tidak perlu ditambah, tidak perlu dikurangi. Ya, kalaupun kurang itu karena memang sempat hilang ya karyawan yang sebelumnya misalnya keluar atau meninggal atau dipecat, memang kurang. Maka ketika kekurangannya itu dua, prinsip rekrutmen itu adalah sesuai dengan kebutuhan. Maka yang dibutuhkan adalah dua. Nah, kemudian yang ketiga adalah biaya yang diperlukan diminimalkan atau efisien. Artinya, prinsip rekrutmen adalah seefisien mungkin. Mencari kandidat juga efisien, mendapatkan kandidat efisien, dan ketika diterima juga efisien. Tidak membebani perusahaan. Yang keempat adalah perencanaan dan keputusan strategis tentang perekrutan. Jadi, kenapa rekrutmen ini harus harus presisi ya? Karena apa yang kosong, jabatan yang kosong, dengan orang yang akan mengisi jabatan yang kosong itu betul-betul didekatkan antara kualifikasi, kompetensi yang harus dimiliki oleh calon karyawan terhadap jabatan tersebut. Maka perencanaan itu penting. Biasanya kalau di HR itu ada program khusus dalam perencanaan itu namanya MPP ya, Manpower Planning, perencanaan SDM. Jadi kalau misalnya satu perusahaan itu mau melakukan pengembangan, maka HR sudah membuatkan proyeksinya. Ketika pengembangan dilakukan, berapa jumlah karyawan yang dibutuhkan untuk direkrut. Ya, itu kalau pengembangan. Tapi kalau misalnya eh, prosesinya adalah survival mode, maka efisiensi yang dilakukan. Untuk bertahan, perusahaan minimal ada berapa karyawan dipertahankan. Selebihnya dilepas. Nah, itu tidak kita bahas di sini ya. Direkrut adalah untuk menang.
Kemudian prinsip yang kelima adalah mempertimbangkan aturan hukum, ya, karena rekrutmen ini langsung berhubungan dengan eh, kegiatan industrial relation, yaitu hubungan industrial. Ada kontrak kerja, ya, ada perjanjian kerja, kemudian ada pengupahan atau remunerasi. Maka aturan hukum ini diperhatikan karena pemerintah sudah memberikan aturan-peraturan ketenagakerjaan yang harus dipatuhi oleh setiap perusahaan maupun organisasi. Ini prinsip rekrutmen. Nah, agar kita memenuhi prinsip-prinsip rekrutmen yang baik, kita perlu memperhatikan alur rekrutmen yang efektif. Yang pertama adalah kita melakukan identifikasi kebutuhan posisi dan jabatan. Kira-kira eh, jabatan atau posisi yang dibutuhkan tambahan orang ini namanya apa, spesifikasinya apa, gambaran kerjanya apa. Yang kedua, menyiapkan publikasi lowongan kerja, ya, melakukan publikasi lowongan kerja. Kita mempublish lowongan kerja agar calon karyawan melamar. Tahap yang ketiga, lamaran masuk, kita review. Dari semua lamaran yang masuk itu, kita review dengan cara apa? Kita mapping, kita petakan mana yang paling dekat, ya, mana yang paling dekat dengan kualifikasi dan spesifikasi yang dibutuhkan. Kemudian barulah dilakukan proses seleksi. Nah, proses seleksi itu diundang, dilakukan wawancara atau psikotes. Baik itu ada ya, ini namanya asesmen ya. Boleh wawancara, bisa psikotes, bisa observasi, bisa ke semuanya dijadikan satu. Kemudian setelah melalui proses seleksi, baru kita tahap yang kelima adalah memilih kandidat yang kompeten dan berkualitas. Nah, kita membuat biasanya di HR itu ada sebagian yang bisa diputuskan langsung oleh divisi rekrutmen, ada juga yang melalui proses sidang pleno atau rapat pleno ya, rapat pleno dari setiap tim rekrutmen bersama manajemen. Ya, ketika sudah diputuskan orang-orang yang mau diterima, baru dilakukan yang tahap ke-6 yaitu offering. Offering adalah penawaran kerja. Karena ketika karyawan sudah memenuhi kualifikasi, itu tidak sedikit karyawan masih belum mendapatkan gambaran secara khusus kira-kira pekerjaan apa yang nanti akan dia dapatkan. Nah, maka perlu diberikan penawaran dulu. Kira-kira dengan gambaran kerja seperti ini, dia masih bersedia nggak masuk remunerasinya, termasuk apa sistem pengupahannya, nilai upahnya, atau gajinya, mungkin masa janjian PKWT-nya. PKWT itu perjanjian waktu tertentu atau kontrak kerja kontrak lah ya. Jadi ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, ada yang 1 tahun. Nah, itu untuk ditawarkan. Nah, ketika sudah apa menerima penawaran dari perusahaan, setelah karyawan itu ditempatkan. Ini namanya proses onboarding ya. Administrasinya ya dibuatkan data, dimasukkan dalam database karyawan dan ditempatkan di posisinya. Ini alur rekrutmen efektif. Sekarang kita bahas sumber rekrutmen itu. Perusahaan atau organisasi biasanya merekrut karyawan itu dari 2 sumber atau salah satu dari 2 sumber. Sumber yang pertama disebut dengan sumber internal, ya. Sumber kedua disebut dengan sumber eksternal. Apa itu sumber internal? Sumber internal adalah eh, yang dilakukan dengan cara job posting ya, memposting jabatan apa lowongan, kemudian atau ini apa namanya, memsosialisasikan posting jabatan itu atau iklan lowongan itu ke internal karyawan. Jadi sebelum dipublish di luar,
itu dipublish dulu di dalam bahwa perusahaan membutuhkan beberapa jabatan tertentu. Nah, di jabatan tertentu itu eh, kemudian karyawan mengajukan kandidat-kandidat. Nah, atau yang ketiga yaitu rujukan atau referensi dari karyawan yang ada. Nah, itu juga rekrutmen dari sumber internal. Sedangkan rekrutmen dari sumber eksternal itu adalah ketika iklan lowongan itu dipublish di luar. Entah itu dipasang di media sosial, atau di media cetak, elektronik, ya. Atau mencari kandidat itu dari agensi tenaga kerja. Tentunya sekarang banyak ya, agen tenaga kerja yang menyediakan layanan pencarian kandidat. Kemudian yang ketiga adalah dari customer sendiri, dari pelanggan. Jadi perusahaan punya mitra, punya customer, punya pelanggan. Nah, lowongan itu dipublishnya di mitra-mitra yang selama ini sudah berlangganan sebagai pelanggannya, atau sebagai pembeli, atau sebagai customernya. Nah, itu sumber eksternal. Yang keempat itu adalah bisa melalui peristiwa-peristiwa khusus, misalnya job fair, ya. Jadi special event. Special event itu join job fair. Ketika join job fair, maka tentunya dapat banyak kandidat sepanjang job fair itu. Nah, sumber yang kelima adalah perguruan tinggi. Di perguruan tinggi. Tinggi ini biasanya perusahaan yang sudah punya kemitraan dengan kampus itu minta beberapa kandidat, ya. Minta beberapa kandidatnya biasanya sudah punya kemitraan sebelumnya, bukan tiba-tiba, ya. Yang sudah melalui proses sebelumnya. Kadang ada mulai dari pemagangan atau PKL sampai direkrut oleh perusahaan itu lewat kampus. Nah, ini sumber rekrutmen. Ya. Nah, ada beberapa isu tentang rekrutmen ini. Kenapa ada perusahaan yang mudah mendapatkan karyawan, ada perusahaan yang susah mendapatkan calon karyawan. Nah, biasanya yang pertama isunya adalah karena iklan lowongannya nggak jelas. Contoh iklan lowongan nggak jelas seperti ini. Misalnya ada pengumuman, ya, PT Chevron Pacific Indonesia membuka lowongan kerja 2017 untuk semua jurusan. Nah, untuk semua jurusan ini nggak jelas. Info lengkap kunjungi situs kami www.karir-cpi.com. Ini nggak jelas. Artinya terlalu sederhana, membuat orang itu tidak langsung mendapatkan informasi yang lengkap tentang lowongannya. Nah, coba kita bandingkan dengan seperti ini. Ya, ini lebih lebih detail, lebih spesifik, sehingga lebih jelas. Nah, semakin jelas iklan lowongan, maka membuat calon kandidat itu semakin tertarik, ya. Semakin tertarik, dan ketika kita masuk ke lowongan-lowongan tertentu yang lebih spesifik ini, maka pesaing kita untuk mereview daftar pelamar itu relatif lebih mudah, karena sudah sangat spesifik, ya, sudah sangat spesifik dibandingkan contoh iklan lowongan yang tadi, ya, untuk semua jurusan atau semua orang bisa melamar, sehingga kandidat yang masuk itu pun kadang-kadang berupa dokumen-dokumen sampah, ya. Ya, kita menyebutnya dokumen sampah karena banyak yang tidak sesuai dengan kualifikasi, semuanya kirim, gitu. Kemudian yang kedua adalah tentang mencari kandidat yang potensial, ya. Jadi kita merekrut itu sebetulnya kebutuhan perusahaan itu as soon as possible. Semakin cepat, semakin baik.
semakin dapatnya itu segera, maka semakin baik karena memenuhi kebutuhan perusahaan semakin baik. Namun tidak sedikit karena HR itu tidak jeli dalam membuat iklan lowongan atau tidak mendapatkan sumber yang tepat, maka kadang-kadang timeline yang ditentukan oleh perusahaan itu meleset, ya. Tidak sedikit perusahaan itu sudah punya SOP ya, SOP tentang rekrutmen, bahwa untuk mendapatkan kandidat sampai proses seleksi itu ada yang hanya membuat ring itu 2 minggu. Jadi misalnya departemen produksi membutuhkan karyawan 2 orang, maka dia order ke HR untuk mencari kandidat. Jarak antara order dari departemen sampai mendapatkan kandidat itu waktunya antara 2 minggu maksimal 1 bulan. Maka HR harus apa namanya, memenuhi target itu. Nah, buat teman-teman yang nanti misalnya berprofesi menjadi praktisi HR sebagai tim rekrutmen, hal seperti ini maka perlu diperhatikan. Ya, maka kunci dalam talent sourcing adalah jangan buang waktu dan tenaga. Nah, yang berikutnya adalah untuk mendapatkan kandidat yang potensial, yang kita cari adalah ketajaman mata pisau. Artinya apa? Setiap orang itu punya dua sisi kalau misalnya pisau ya, ada sisi tajam, ada sisi tumpul. Nah, sisi tajam adalah kekuatan sang kandidat, sedangkan sisi tumpul adalah kelemahan-kelemahan sang kandidat. Nah, semakin kita mendapatkan kandidat yang sesuai, maka mata tajam ini langsung siap pakai. Tapi kalau misalnya kita mendapatkan kandidat yang tidak sesuai, bisa jadi sisi tumpulnya lebih banyak daripada sisi tajamnya, ya, atau dua-duanya tumpul ya, sehingga untuk bisa dipakai, misalnya pisau itu pisau tumpul agar bisa dipakai, maka dia butuh diasah dulu. Nah, karena ngasah ini proses tersendiri, maka buat perusahaan ini bisa jadi menjadi tambahan biaya. Maka zaman mata pisau ini penting. Ini sebetulnya bahasa lain dari apa namanya, tercapainya atau ketemunya kandidat yang qualified. Ya, semakin qualified maka semakin ketemu mutiara atau ketemu eh, mata pisau yang tajam itu, sehingga siap pakai. Oke, yang terakhir ya, eh, ini quotes dari Jim Collins terkait rekrutmen. People are not your most important asset. Ya, the right people are. Jadi SDM atau orang atau karyawan itu bukan aset yang paling penting, tetapi karyawan yang tepat itulah yang penting. Itulah yang paling penting. Jadi begitu teman-teman terkait rekrutmen kerja yang bisa kita diskusikan, yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Silakan buat teman-teman yang ada pertanyaan, boleh langsung open mic, boleh juga lewat chat ya, kolom chat. Silakan. Halo, halo. Ini pada off cam, ini pada kemana ini ya? Siapa di antara teman-teman yang hadir yang sudah pernah kerja sebelumnya? Ini tadi kan ada yang izin kerja ya. Ada nggak di antara teman-teman yang sudah kerja yang hadir? Ada, Pak. Boleh, boleh raise hand. Siapa aja nih? Saya pengen tahu.
Yang sudah kerja atau sedang bekerja, artinya sudah kerja itu berarti dulu pernah kerja, tapi karena memutuskan keluar, lanjut kuliah, sudah nggak kerja lagi, silakan raise hand. Atau sampai hari ini pun masih kerja sambil kuliah. Silakan. Oh, nggak ada yang raise hand ini. Oh, ada. Ada dua ya, Mbak Vita, Mbak Elis. Dua aja ini. Yang lain nggak? Belum pernah? Oke, Mbak Vita kerja di mana? Saya di NPC, Pak. Apa itu? NPC. Oh, Pak, suaranya hilang. Oh, apa Mbak tadi Mbak? Kerja di mana? NPCI Kota Semarang, Pak. NPCI itu apa? Itu organisasi olahraga yang menangani atlet disabilitas. Kamu sebagai apa Mbak? Stafnya, Pak. Sebagai staff. Tapi itu sifatnya swasta ya, bukan di bawah Dispora atau di bawah KONI gitu enggak. Hampir sama kayak KONI, Di Pak. bawah komite olahraga. Oh, hampir sama kayak KONI. Ya, masih Dispora berarti. Tapi khusus di bawah Dispora ya. Iya. Oke. Apa aja yang kamu kerjakan, Mbak? Saya itu di bagian administrasi, Pak. Kadang bisa di bagian keuangan, juga kadang bisa di administrasi umum. Oke. Waktu rekrutmen, apa yang kamu alami? Saya waktu rekrutmen langsung di interview sama ketuanya langsung, Mbak. Oke. Kamu itu masuknya kategori rekrutmen internal apa eksternal? Internal. Internal. Berarti kamu dari rekomendasi orang dalam. Iya, bisa dibilang gitu, Pak. Oke, oke. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini buat apa namanya? Buat pembelajaran kita semua. Memang ini contoh ya, teman-teman ya. Jadi tadi saya sampaikan tentang sumber rekrutmen. Sumber rekrutmen sendiri itu ada dua jenis ya. Ada sumber internal, ada sumber eksternal. Nah, sumber internal diantaranya adalah job postingnya itu di internal, sehingga yang daftar atau yang ngelamar itu orang-orang yang dari informasi orang dalam. Nah, atau tadi referensi. Oke. Tapi kamu tetap melalui proses seleksi ya, Mbak? Ada interview Iya, Pak. sampai penawaran kerja, penawaran kerja juga dapat nggak? Kebetulan itu adanya staff aja, Pak. Staff yang di kantor aja. Bukan, maksud saya setelah kamu diterima, setelah kamu dinyatakan sesuai, sebelum diterima, sebelum dikontrak, kamu dapat penawaran dulu enggak? Misalnya penjelasan tentang jam kerja, kemudian upah atau gajinya, kemudian peraturan perusahaannya atau peraturan organisasinya gitu. Dapat nggak? Itu Oh iya, setelah Pak, atau sebelum? sebelumnya. Setelah atau sebelum? Sebelum diterima Sebelum, atau Pak. setelah diterima? Sebelum diterima. Sebelum ya, oke, oke. Berarti proses itu kamu alami ya, penawaran itu ya. Iya. Oke. Oke, Mbak Vita cukup. Lanjut ke Mbak Elis. Mbak Elis kerja di mana, Mbak Elis? Boleh low apa namanya? Lower hand, Mbak. Oke. Mbak Elis, Iya, Pak. iya, kamu Iya, kerja di mana, Mbak? sebelumnya dulu di lembaga pendidikan, Pak, di sekolah.
Oh, di sekolah. Sebagai pengajar. Eh, Pernah di administrasi, pernah di pengajar, pernah juga terakhir di bagian keuangan. Itu dulu ya, atau masih sekarang? Eh, Terakhir 1 tahun yang lalu, Pak. Dulu tahun 2008 rekrutmennya. Hah? 2008? Iya, iya, 2008 apa 2018? 2008, Pak. Oh, berarti senior juga nih Mbak Elis ya? Iya, Pak. Dulu sempat kuliah, selesai Sekarang kuliah masih? langsung. Hmm, Sekarang, untuk sekarang saya bergerak sendiri, Pak. Baru 1 tahun ini saya resign, saya bergerak sendiri. bergerak sendiri itu maksudnya gimana? Wira swasta gitu? Saya sekarang jadi ini Pak, praktisi motivasi untuk di sekolah-sekolah seperti misalnya anti bullying seperti itu, edukasi ke sekolah-sekolah seperti itu. Oh, oke. Trainer atau motivator ya? Ya termasuk seperti itu Pak. Tapi masih dalam skala kayak lebih ke ya kalau dikenal sih lebih kayak pendongeng Pak, pendongeng edukasi seperti itu. Itu pendongeng ya? Oke, oke, pendongeng ya. Iya, itu sebutannya mungkin masuknya kategori ini ya, profesional ya. Artinya tidak bekerja di tempat apa, di lembaga lain, tapi independen, Ya, cuman apa, self employee lah ya, bekerja ya untuk diri sendiri lebih ya. ke bermitra dengan lembaga lain seperti itu. Oh gitu, oke oke oke. Dengan lembaga lain ini kemitraannya apa? Direkrut sebagai karyawan atau kemitraannya By event Pak, kalau misalnya ada siapa? kegiatan dengan kebutuhan kita misalnya 1 minggu kita kerjasama seperti itu atau 1 bulan Mm-mm. atau di hari tertentu saja hari-hari besar seperti itu. Jadi free aja. Oh, oke oke. Oke, mungkin nanti kita bisa bermitra ya. Saya ada biro psikologi itu ya. Sering juga dapat permintaan seperti itu. Siapa? Oke, terima kasih Mbak Elis. Eh, Sama-sama Pak. lanjut tadi ada yang raise hand juga. Siapa tadi ya yang raise hand satu lagi ya? Yang sudah bekerja atau sudah pernah bekerja? Oke, Mbak Nani. Silakan Mbak Nani. Kamu kerja di mana, Mbak? Boleh open mic? Selamat malam Pak Faris. Halo? Iya, Halo. selamat malam. Halo, Ya. halo, ya, silakan. Kalau Kerja di mana, Mbak? untuk posisi saat ini saya bekerja untuk Pemkab Semarang, Pak. Pemkap. Iya, untuk Oke, penempatan sendiri di di bagian apa? Mm-mm. Dinas Pendidikan di Oh, sekretariat. Dinas Pendidikan. Berarti Ya, ASN. ya. ASN. Iya Pak, iya Pak. Mbak Nani ASN ya. Oh, oke. Berarti proses rekrutmennya seperti proses rekrutmen ASN ya. ASN atau P3K? PNS-nya Pak. Karena ASN-nya kalau ya. ASN itu Oke. kan PNS dan Nah, P3K. kalau oh gitu ya. Oh, iya ya, oke oke. Jadi nggak semua ASN itu nggak semuanya PNS ya. Tapi kalau Iya, PNS mesti jadi ASN. betul Pak, karena Saya ASN itu kira adalah ASN PNS itu dan P3K. istilah istilah pengganti PNS. Saya kira ASN itu Bukan, pengganti jadi istilah PNS ya. ASN ada kan karena adanya P- P3K itu Pak. Jadi ASN adalah Iya PNS iya. dan P3K. Oh oke oke. Oke di Dinas Pendidikan ya. Betul, Pak. Job desk-nya apa Mbak?
Kalau untuk saat ini kan saya lebih di Subak Umum Kepegawaian. Untuk job desk sendiri saya megang sebagai bendahara sekretariat. Bendahara sekretariat. Bendahara sekretariat itu ngapain? Itu Pak Kegiatannya itu untuk apa? kegiatannya ya untuk mengakomodir seluruh kegiatan di bidang sekretariat. Kan terdiri dari 3 subak umum, subak keuangan, sama subak perencanaan. Jadi kalau kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan sekretariat itu masuknya di saya. Seperti untuk Oh, keperluan oke. umum Oke, oke. sekolah, terus kantor-kantor wilayah kecamatan, itu semua dari bermuaranya di saya gitu. Di bidangnya Mbak Nani ya. Oke. Oke, makasih Mbak untuk sharingnya. Kalau rekrutmen ASN tentunya, terutama PNS ya, tentunya punya mekanisme yang sudah paten ya, karena proses rekrutmen itu lebih terstruktur, kadang bersifat skalanya lokal, regional, nasional, ya, sehingga tidak sewaktu-waktu buka lowongan. Baik, untuk materi kita ada yang mau ditanyakan, teman-teman, tentang rekrutmen kerja? Ada yang tertarik di bidang staff rekrutmen? Kalau di sertifikasi kompetensi BNSP di MSDM, Manajemen Sumber Daya Manusia, itu ada skema khusus ya, skema khusus yang mempelajari dan disertifikasi kompetensinya berhubungan dengan staff rekrutmen. Kalau posisi di staff, supervisor rekrutmen juga ada, kabak rekrutmen juga ada. Yang jelas, rekrutmen ini salah satu fungsi HR yang hampir-hampir di semua perusahaan pasti membutuhkan ya, karena rekrutmen ini suatu keniscayaan. Tiap perusahaan yang tumbuh, yang berkembang pasti akan membutuhkan tim untuk bergabung. Oh iya, ngomong-ngomong, di kelas ini ada yang dari kelas 4H enggak? Yang join Zoom malam ini ada yang dari kelas 4H enggak? Nggak ada ya? Ini pesertanya semakin berkurang ini. Dari 105 menjadi 90, pada menghilang kemana ini? Oke, teman-teman, ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, kita tutup ya, kita akhiri ya. Nanti absensinya silahkan upload screenshot kehadirannya di classroom-nya masing-masing. Gimana, ada pertanyaan? Halo, halo? Belum ada, Bapak. Tidak ada, Pak. Belum ada ya? Sejauh ini tidak ada. Oke, kalau tidak ada, gimana? Kalau tidak ada, kita akhiri ya. Sebelum kita akhiri, kita foto dulu, foto terakhir. Nanti saya akan cross-check yang hadir sampai selesai dan yang tidak hadir. Jadi, kehadiran yang tadi sudah diupload, nanti akan saya cek dengan kehadiran terakhirnya ya. Siap semuanya open cam? Saya akan ambil gambar dulu di halaman 1. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2, halaman 2, 1, 2, 3. Halaman 3, silakan open cam. 1, 2, 3.
halaman 4, 1, 2, 3. Oke. Oke, teman-teman, sudah selesai. Kalau nggak ada pertanyaan, kita diskusinya akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Nanti tugasnya teman-teman adalah membuat iklan lowongan, ya. Membuat iklan lowongan. Saya bebaskan mau iklan lowongan jabatan apapun boleh, ya. Kemudian membuat surat lamaran, contoh surat lamaran sesuai dengan iklan lowongan yang dibuat. Ya. Dua-duanya diupload di Classroom. Jelas? Halo? Tanggalnya Jelas, Pak. bebas, Iklan Pak, lowongannya gimana? saya bebaskan. Mau apanya? Satu-satu. Coba raise hand dulu sebelum nanya. Tenggatnya, Pak. Deadline, Pak. Tenggat apa? Pengumpulan? Oh, Iya. deadline. Ya, deadline-nya adalah sebelum pertemuan kedua. Nanti teman-teman akan diingetin juga bagi yang belum. Jadi sebelum pertemuan kedua sudah diupload ya. Ingat membuat contoh iklan lowongan yang spesifik, ya, menampilkan spesifikasi jabatan dan juga kanal atau kontak yang bisa dihubungi calon kandidat, itu ya. Informasinya harus lengkap. Cukup? Kalau tidak ada lagi, saya akhiri pertemuan kita pada malam hari ini. Selamat istirahat dan terima kasih.